Ria Ricis dan Tenggorian merilis album berisikan 10 lagu dengan judul album Sudah Saatnya Aku Bahagia. Album tersebut diketahui adalah curahan hati Ricis selama ini. Namun karena lagunya kebanyakan dibuat upbeat, album ini jadi terasa berbeda. Ria Ricis dan Tenggorian menyuguhkan perbedaan konsep yang kentara. Ricis menilai album ini adalah bentuk jujur suara hatinya. Jadi tidak perlu sedih-sedihan karena ia menyuguhkan kebahagiaan setelah berduka. Simak video selanjutnya. Prosesnya udah sangat jauh ya dari yang kita sempat bikin judul, lagunya kita recycle dari mana kita bawa, dan sampai saat ini juga kita kemarin sempat latihan, dan ya seperti yang saya bilang tadi, aku tuh sangat banget bisa banggain perdana aku nyanyi sendiri di panggung tanpa diizinkan sama Ricis, tapi alhamdulillah semuanya lancar berkat buat Prosesnya alhamdulillah berjalan dengan lancar, membutuhkan waktu yang tidak sebentar juga. Belum lagi ada beberapa lagu yang maju mundur ya, yang aku bisa ACC, yang aku nggak terima, yang aku ini itu segala macam. Jadi dari 10 lagu di dalam CD itu, sebelumnya itu ada 20 sampai 25 lagu yang harus dipilih-pilih, karena kan bukan aku yang nyiptain ya. Kalau misalnya di CD sebelumnya di kloter pertama tuh ada beberapa lagu yang kita ciptain sendiri. Kalau ini kan kita pure dari orang, kita nyanyiin lagi gitu. Jadi emang harus ada beberapa lagu yang kita pilih sampai akhirnya ketemulah 3 lagu favorit yang kita bawain hari ini. Salah satunya Saatnya Bahagia itu emang agak berat ya sebenarnya. Jadi itu di rumah aku udah latihan berkali-kali gimana caranya supaya nggak nangis. Jadi itu salah satu challenge juga buat Ricis supaya bisa melewati momen itu, tapi nggak tahu kenapa pas di sini kok nangis lagi. Jadi itu sih yang bikin aduh nggak bisa nih kayak gitu, coba lagi gitu. Jadi emang agak susah dan gampang. Tadi yang bikin lagunya apa sih? Itu kan lagunya itu berjudul Saatnya Aku Bahagia. Jadi memang itu tuh backgroundnya adalah setelah peninggalannya papa. Jadi memang kalau bisa disimpulkan itu sejak papa berpulang ke rahmatullah, aku nggak baik-baik aja intinya gitu. Sampai akhirnya ketemu Papa Ian, punya keluarga kecil, dan memang itu ibarat kata mengukir kembali hidup dari nol lagi. Dan memang bisa dibilang ya nggak akan ada penggantinya, mau sampai kapanpun sosok ayah yang setelah berpulang itu nggak akan pernah ada penggantinya. Jadi memang dengan adanya lagu itu aku berharap ayo bahagia, jadi jangan sedih-sedih lagi gitu. Tapi ternyata berat ya gitu sih. Yang barusan lagu bahagia, pertimbangannya cukup sulit karena harusnya tuh aku nyanyi lagunya Merinding Disco. Cuman karena menurut aku untuk pertama kali, apalagi launching pula, kayaknya untuk lagu Merinding Disco tepat, tapi mungkin ada lagi yang lebih tepat. Nah ini salah satu lagu yang aku pengen banget persembahin ke papa dengan lagu Saatnya Aku Bahagia. Karena papa tuh pernah bilang anak perempuan tuh nggak boleh cengeng, nggak boleh gampang nangis, karena apa tuh gitu. Jadi aku men-challenge diriku sendiri untuk lagu yang tadi, tapi ternyata aku gagal, ternyata aku lemah. Terus itu nulis sendiri atau gimana Cis? Nggak ada lagu yang aku tulis sendiri, cuma dari klien ada nawarin beberapa lagu dan lirik itu aku baca, dan di antara lirik-lirik itu aku ada yang pilih sendiri yang sesuai dengan background. Jadi memang salah satunya lagu yang Saatnya Bahagia itu memang sesuai dengan background. Ya, butuh berapa lama? Lama banget. Dari sebelum waktu kasih judul ini lagu siapa, kasih tahu kenalin dulu nih yang minta lagu siapa, terus iramanya gimana, liriknya gimana, terus yang aku ubah sedikit gimana itu harus aku hafalin banget, dan sampai sekarang aku harus bisa berusaha. Dan itu lama banget, sempat gue latihan kemarin bimbang ini, jadi nggak bawain lagu ini ya, tapi karena disemangati sama istri sama tim, biar wajah Mona juga dia kayak senyum dengan lagu itu, ya udah aku bawakan lagu sungguh-sungguh Menyintaimu hari ini. Tapi terjun juga begini, itu khusus. Enggak vokal sih, aku langsung apa adanya aja. Otodidak berarti? Enggak otodidak, masih belajar belum jago. Ya, ini perkenalan diri penyanyi ke depannya mungkin? Mungkin untuk memikirkannya saya apakah jadi penyanyi apa enggak, tapi saat ini saya hanya menjalankan pekerjaan dari Di sini proyek monumental aja atau mungkin lebih serius gitu ke depannya? Kita ya terima tawaran-tawaran aja ya, bukan berarti aduh pengen jadi penyanyi banget, enggak juga. Karena kita mencoba banyak hal selagi masih ada posisi yang diberikan masyarakat di dunia ini, di persosmedan ini, di dunia entertain ini, kita akan mencoba segala hal. Jadi memang karena aku orang yang suka dengan entertain, suka nyanyi,
ini sih ada di Manado ya Kak. Itu juga tawaran pertama setelah CD ini keluar langsung ditawarin ke Manado mau nyanyi di sana insya Allah. Mudah-mudahan ada yang nonton. Bagi waktu yang penting tuh anak di rumah terurus dengan ibunya dengan baik, papanya juga terurus dengan baik, anak sekolah mudah-mudahan nggak bolos banyak. Yang penting keluarga dulu di rumah, kalau udah keluar baru kita ngambil kerjaan. Tapi sekarang aku lagi banyak ngambil kerjaan luar kota sih, jadi alhamdulillah karena kan memang aku udah setahun kan emang sengaja off tuh karena mau fokus ngurus anak, dan ternyata selepas itu tahun alhamdulillah dari manajemen banyak pekerjaan yang akhirnya numpuk yang tadinya setahun lalu nggak diambil tuh mereka masih nunggu, jadi sekarang tuh sering-sering keluar kota dan kita harus Bahkan kadang nunggu bolak-balik sih. Mana jadinya dibawa kadang tinggal, kadang mau, kadang tinggal. Oh iya dia mau kuliah S2. Tahu. Dia setiap aku latihan dia ikut joget, dia suka joget-joget juga. Dia tahu kalau ibunya berangkat kerja, dia tahu jam berapa ibunya harus berangkat, dia tahu jam berapa ibunya pulang. Jadi dia emang dari kecil tuh udah kasih afirmasi, Mona itu pergi jam segini ya, nanti mau tinggal ya, suka kasih afirmasi. Ini ngelipin rider juga nggak sih kalau nonton? Hah? Rider. Rider sih enggak ya, yang penting ada minuman, jadi kita nggak kehausan. Yang penting ada makanan, nggak kelaparan, itu aja sih. Kayak gitu. Kalau Mas Rian jadi single solo, Kenapa? jadi solo, saat ini saya belum terpikirkan ya, karena itu harus banyak belajar banget untuk bisa menjadi ya kayak tadi itu jadi pemain atas sekarang. Ya namanya juga pendatang baru. karena kali ini Sekarang percaya diri nyanyi manggung gimana? Gimana tuh? Makin percaya diri. Siapa Rian? Alhamdulillah. Ya kok keren-keren. Jadi Payan tuh tipe yang belum maju udah mundur duluan. Jadi itu suka bikin aku gregetan. Jadi Didorong. harus didorong terus dilepas. Jadi jangan dianterin terus, karena kalau dianterin terus di sebelahnya terus nanti dia takutnya nggak bisa mandiri kan. Jadi makanya untuk yang lagu tadi harus bisa sendiri, harus bisa sendiri, dan akhirnya Tapi di tengah promosi kayak waktu datang ke kampung halaman ya Moana itu memang karena dekat juga kan, cuma 2 jam 3 jam, terus memang karena keluarganya orang rumah juga, jadi memang kita sempatin ke sana di Majalengka digoyang. Betah-betah aja, kalau di tempat rame dia betah, di mobil dia nangis, di kamar dia nggak suka, di hutan dia suka. Lagi nangis. Ya, naik ojek, ya apalagi naik ojek. Naik mobil nangis, satu turunin naik ojek jam 10 malam dia diem. Ya dia seperti extrovert ya. Mungkin ya kalau didiemin di sini di depan media mungkin dia suka. Itu dia ngomong gitu. Saat ini sih kita lihat atlet itu ya, karena dia kayak karena mungkin dia diajarkan di sekolahnya, jadi saat ini kita lihat dia kayaknya lebih ke atlet, tapi kita lihat juga nanti ke depan arahnya kemana nih, kita memaksakan sekolah orang tua, tergantung anaknya aja mau kemana. Harus berenang jadi mermaid juga. Siapa Moana? Ya kita lihat aja kemampuannya di mana. Kan nggak mungkin ya khusus berenang, jadinya atlet lari. Nggak mungkin ya. Ya yang nyambung aja lah. Siapa? Oh, aku dipuji ya pada Didian gara-gara. Oh, ya kita mah karena apa ya? Ya emang udah begitu aja gitu. Ya pokoknya mas lagi kita nggak disenggol, kita humble. Kalau disenggol nggak, tetap baik. Kalau disenggol tetap baik. Kenapa? Sama-sama aja posisi. Jadi aku tuh dulu memang dari dulu pernah punya karyawan lama, ya tim Ricis juga memang selalu sama-sama terus, sama-sama terus. Bahkan dulu tim Ricis yang KFC quarter pertama aku sama karyawan aku sendiri, sama tim aku sendiri gitu. Jadi memang kita sama-sama aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana banget. Respon keluarga susternya alhamdulillah baik, menerima dengan baik, makanannya banyak. Majalengka seru. Mau ke Majalengka juga?
sering bikin malam gitu. Enggak, akhir-akhir ini dari awal mungkin 20 juga udah kenal dari alam. Kan kita sempat main ke laut, semuanya jadi agar anak itu bisa kayak apa ya? Kalau aku bilang sih mungkin biar kuat fisiknya juga, terus biar nggak takut. Karena kan ada anak kita ngajakin keluar macam-macam yang takut. Makanya mana dari berapa bulan masih setelah itu juga udah kita kenal sekolah biar dikenal sama temannya. Kita kenalin sama laut biar kenal sama alam. Bawa ke belum sempat bawa itu kita kenalkan sama alam biar dia kuat di sini. Berarti itu Bromo yang Bang Rian semuanya diajak terakhir ke Bromo. Ya, Kak Bromo ikut. Naiknya mungkin gimana tuh ke laut sama gunung? Maksudnya gimana apa Kalau ke laut sama ke gunung sama aja sih, cuman kan bedanya kalau ke laut kan pasti bakalan basah dan ada oleh-oleh sunburn ya. Kalau ke gunung kan enggak. Jadi itu aja sih bedanya. Tapi sama aja sama-sama suka. Malah Mona suka banget naik mobil jeep yang ketek-ketek. Pokoknya kebuka yang berani, yang tidak keren. Gak tahu deh pengen jadi apa, jadi pengen debus kali. Oke, proses lagi gitu. Dia pengen khusus masak dia. Serah dia lah mau khusus apa lagi serah dia. Kalau pegang mic nyanyi. Kenapa? Untuk jaga kesehatan dan staminanya dari Moana gitu. Minum, roso-roso. Oh, nggak ada. Sering diajak mungkin yang keluar mau berarti Iya. terus gini kan enjoy hawa Gak apa-apa sih, kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mau nyanyi lagi, saya mau manggung lagi.